Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa Allah jaga dalam diri kita dan senantiasa Allah tambah nikmat yang belum ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan seluruh nikmat mengantarkan kita dalam ridha Allah dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan dan dihadiahkan kepada Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat kepada beliau kita senantiasa menjadi hubungan baik dan juga hubungan kuat dengan beliau insyaallah baik hidup di dunia sampai di alam barzakh sampai nanti di hari kiamat kelak bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjutin dari pembahasan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, yaitu dalam bab Fadlu Surat Al-Ikhlas, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Ya, berapa? Cuma 4 ayat kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 4 ayat, tapi memiliki keutamaan besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ada hadis banyak yang menyatakan tentang keistimewaan dan keutamaannya surat Al-Ikhlas. Ya. Ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, keutamaan surat Al-Ikhlas. Karena rajulun minal ansar, ada seseorang minal ansar, laki-laki minal ansar dari kaum ansar ya'ummuhum fil masjid Quba. Dia menjadi imam penduduk tersebut, seseorang tersebut dia jadi imam badannya penduduk Ansor di masjid Quba, di masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'uha lahu fi sholati. Wa kana, dan ada beliau penduduk tersebut ya, kullama iftataha, setiap kali beliau itu membuka surat, beliau buka surat tersebut, surat pada surat yaqra'uha yang dia baca, yang beliau membaca pada surat tersebut lahu pada mereka, yaitu kaum Ansor, di sholati dalam sholat, faqara'aha fi biha, faqara'a, kemudian beliau membaca ya biha dengan surat Al-Ikhlas ya. Iftataha ya, faqara'a biha, faqara'a, kemudian beliau membaca biha dengannya surat tersebut. Iftataha bi surati qul huwallahu ahad, beliau buka dengan baca surat Al-Ikhlas, itu qul huwallahu ahad. Pokoknya setiap sholat beliau baca selalu qul huwallahu ahad, ada qul huwallahu ya, pasti ada qul huwallahu ya. Kemudian hatta yafrugha minha, hatta sehingga yafrugha selesai minha daripada surat tersebut atau selesai dari sholat. Tsumma yaqra'u bi suratil ukhra, kemudian setelah selesai dari surat Al-Ikhlas, kemudian beliau ya, yaitu surat tersebut membaca di surat Al-Ukhra dengan surat yang lain, baca surat yang lain. Yang penting ada surat Al-Ikhlasnya. Setiap rakaatnya itu pasti ada surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau baca surat yang lain, ma'aha bersama surat Al-Ikhlas. Wa kana yasna'u dzalika, wa kana, ada beliau itu rajul tersebut yasna'u dzalika, dia buat ya dari hal tersebut, dia lakukan itu di kulli rakaatin, di setiap rakaatnya. Setiap rakaat itu ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap rakaat pasti ada qul huwallahu ahad. Fakallamahu ashabuhu, fakallama, kemudian ngajak bicara pada rasul tersebut, orang tersebut, siapa ashabu, sahabatnya, ngomonglah, ngajak bicara kawan-kawannya pada dia. Faqalu, kemudian mereka berkata, sahabat-sahabatnya kepada beliau, innaka taqra'u bihadhihi surati thumma la tara annaha tujzika hatta taqra'a bi suratil ukhra. Ya, mereka berkata padanya, innaka, sesungguhnya engkau taqra'u hadhihi surah, engkau membaca hadhihi surat dengan surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, surah Ahad. Thumma la tara, kemudian engkau tidak melihat ya, atau tidak meyakini anha, sesungguhnya surah Al-Ikhlas tujzika, itu mencukupi ya surah Al-Ikhlas kepadamu, hatta taqra' surat al-ukhra, sehingga engkau baca dengan surat yang lain, sehingga engkau baca surat yang lain ya. Kau baca surat Al-Ikhlas, kemudian kau baca surat yang lain, seakan-akan surat Al-Ikhlas itu tidak mencukupi. Ya.
Kemudian ya katanya sahabatnya, fa'imma anta qira'a bihada biha, fa'imma maka ada kalanya tetap qira'a ya bahwa engkau membaca biha dengan surat Ikhlas ya, wa imma anta da'aha ya ada kalanya atau kau tinggalkan surat Al-Ikhlas tersebut, wa taqra'a di surat al-ukhra dan kau baca dengan surat yang lain ya, baca dengan surat yang lain ya. Nah, pilihan jelas salah satunya kau baca surat Al-Ikhlas atau kau tinggalkan Al-Ikhlasnya baca surat yang lain katanya sahabat. Kemudian kalau berkatalah rajul tadi yang jadi imam tadi yang suka baca surat Al-Ikhlas di setiap rakaatnya, dia katakan ma'ana bitarikiha wa in ahbabtum an a'ummakum biha fa'altu, katanya begini ya, ma'ana bitarikiha tidaklah aku bitarikiha meninggalkannya, aku mau meninggalkan surat Al-Ikhlas. Wa in ahbabtum an a'ummakum, dan jika kalian suka an a'ummakum untuk aku jadi imam kalian biha dengannya ya, dengan surat Al-Ikhlas. Kalau kalian mau aku jadi imam ya, aku akan lakukan, aku akan jadi imam terus ya, tapi yang syarat aku pakai surat Al-Ikhlas ya. Tapi wa in karihtum taraktukum, kalau kalian enggak suka ya, wa in karihtum, kalau kalian tidak suka, membencinya enggak suka kalau aku baca surat Al-Ikhlas, taraktukum, aku akan tinggalkan kalian. Maksudnya aku mau jadi imam lagi ya, aku akan tinggalkan kalian, aku akan jadi imam lagi. Mau pilih mana? Dikasih pilihan. Kemudian wa kanu yarawnahu afdalahum wa karihu an ya'ummahum ghairuhu. Wa kanu, dan ada mereka yarawnahu, mereka melihat ya hu pada si rajul tersebut yang biasa jadi imam ya, yang biasa jadi imam, afdalahu, dia adalah orang yang paling afdal di antara yang lain, yang paling afdal di antara paling afdalnya mereka. Wa karihu an ya'ummahum ghairuhu, dan mereka enggak suka untuk mengimami mereka itu adalah orang lain, ghairuhu, selain dia. Jadi di orang masyarakat enggak suka kalau diimami sama orang lain, sukanya sama dia. Maka mau nggak mau mereka tetap pilih orang tersebut untuk jadi imam. Dan meskipun pakai baca qul huwallahu, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting kau jadi imam gitu. Nah, jadi imam. Kemudian ya, falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma maka tatkala ketika atahu datang pada mereka siapa Nabi, tatkala Nabi datang pada mereka, akhbaru al-khabar, mereka mengkabarkan berita tersebut. Ya, diceritakanlah sama orang-orang Madinah kepada Nabi Muhammad bahwasanya di bulan ini selalu baca surat Al-Ikhlas setiap rakaat salat. Ya. Kemudian Nabi berkata, faqala Rasulullah bersabda, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka. Ya fulan, ma yamna'uka, apa yang mencegah engkau, mimma dari sesuatu ya'muruka yang perintahkan bihi dengannya ma, siapa ashabuka, teman-temanmu, sahabat-sahabat. Apa yang mencegah engkau untuk kau tidak nurut, kau tidak mengikuti perintah dari kawan-kawanmu? Apa perintah kawan tadi? Untuk tidak baca Al-Ikhlas, atau pilih salah satu dua. Kau baca Al-Ikhlas tapi kau pakai surat yang lain, atau baca surat yang lain tinggalkan surat Al-Ikhlas. Ya, ditanya sama Nabi, bulan kenapa? Apa yang menyebabkan engkau? Ya, apa yang menyebabkan engkau yang mencegah engkau untuk kau tidak mengikuti dari ucapannya sahabat-sahabatmu?
Kemudian yang disebutkan wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surata fi kulli rak'atin. Ya, wa ma yahmiluka, apa yang membawa kau, apa yang mendorongmu an taqra'a untuk kau membaca hadhihi surata, ini surat Al-Ikhlas fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Apa yang mendorong kau? Apa yang menyebabkan kau membawa surat Al-Ikhlas terus setiap rakaatnya? Kemudian dia menjawab di hadapan Nabi SAW. Faqala, dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuha, sesungguhnya aku cinta pada surat Al-Ikhlas. Ya, jadi yang mendorongku untuk aku baca surat Al-Ikhlas terus, ya, setiap rakaat, setiap sholat itu adalah karena kecintaanku dengan surat Al-Ikhlas. Dan karena cintanya dengan surat Al-Ikhlas, Rasulullah pun menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, inna hubbaha adkhalakal jannata, sesungguhnya cinta pada surah Al-Ikhlas, cintaanmu pada surah Al-Ikhlas, adkhalaka itu dapat memasukkan ke engkau al-jannata, pada surga. Ya, gara-gara yang kau cinta dengan surah Al-Ikhlas, maka kau bisa masuk surga dengan cinta kepada surat Al-Ikhlas. Nah ya. Nah, tapi di balik dia baca surat Al-Ikhlas, dia baca surat yang lain, bukan berarti boleh baca surat yang lain. Ini surat Ikhlas saja. Ya, ada pula orang mengamalkan hadis begini, tapi dia nggak baca surat yang lain. Setiap surat Al-Ikhlas, Maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas, Subuh Al-Ikhlas. Ya, ditanya kenapa Al-Ikhlas aja? Karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ya, di balik itu dia nggak baca surat yang lain. Ini antara dua, antara benar cinta atau antara memang dia ingin cepat. Ya, supaya di sholat subuh tidur lagi, habis sholat isya tidur, ya, habis sholat isya main-main, habis isya ke kafe, habis sholat isya main game, habis sholat isya, jadi sholatnya juga pakai qul huwallahu ahad. Ya, habis sholat isya main HP, habis sholat isya nonton, habis sholat isya, ya, habis sholat maghrib apa lagi yang dikerjakan tahap-tahap. Jadi pingin cepat. Ya, beda antara pingin cepat atau memang harus dasar cinta dengan surat Al-Ikhlas. Ya, nah, itu beda. Ya, santri juga, ya kan? Santri banyak tuh kalau sampai di rumah, ya, sholatnya surat Ikhlas saja, sama Al-Falaq sama An-Nas. Ya, subuhnya Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, tidak lah antara tiga. Supaya apa? Supaya lebih cepat. Ya. Agak salah. Ya, itu tadi keadaannya orang yang cinta dengan suratul Ikhlas. Agak. Kemudian yang kedua. Jadi sini menunjukkan bahwa boleh memilih di antara salah satu di antara surat-surat Al-Quran untuk lebih dicintai, boleh. Ya, Quran secara keseluruhan ya wajib dicintai, kan? Kita cintai. Tapi misalnya ada satu orang lebih cinta dengan surat ini, apa? Punya hak sendiri. Hal-halnya kayak sahabat ini. Ya, bukan berarti kemudian pilih-pilih. Cinta sama ini, kemudian gak cinta sama ini, enggak. Ya kalau memang cinta sama berarti sama Quran, dia pasti cinta dengan semua surat. Ya, tapi dia punya ada cinta tersendiri yang lebih dengan surat-surat yang lain. Ada surat-surat tertentu. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Sama misalnya ada orang tuanya nanya, apa dalilnya malam Jumat kok bisa baca apa? Baca Yasin aja. Baca Yasin. Ya. Kenapa nggak baca Kahfi? Ya, orang bebas kalau mau baca, betul Kahfi sunnah dibaca di malam Jumat. Tapi jangan lupa juga bahwasanya surat Yasin juga sunnah dibaca setiap hari. Ya kan? Surah Yasin itu baca pagi sunnah, baca sore sunnah. Sore itu dianggap juga malam sama. Ya, tiap hari lagi baca, 2 kali sehari dibaca Surah Yasin. Ya, di malam Jumat gimana? Bukan ada dalilnya untuk baca Surah Yasin. Ya, apalagi kemudian Yasin juga punya keistimewaan yang disebutkan Yasin Qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Ya, tidak masalah. Ya. Yang salah itu adalah udah nggak baca Yasin, nggak baca Kahfi, itu salah itu. Ya, nggak baca Yasin, nggak baca Kahfi, yang pandinya nyalahin, nah itu salah.
Itu ada. Ya. Kemudian Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik, nazala Jibril ala Nabi alaihi salam. Turun malaikat Jibril ala Nabi alaihi wasallam pada keduanya assalamualaikum wa huwa bitabuk, dan dia Nabi Muhammad di Tabuk. Saat itu berada di Tabuk. Nabi Muhammad sedang berada di Tabuk, turun malaikat Jibril. Apa laporan malaikat Jibril? Laporan malaikat Jibril pada Rasulullah, ya Muhammad, faqala ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mata Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Telah meninggal dunia Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani di Madinah, di kota Madinah. Tabuk sama Madinah jauh-jauh. Ya, kemudian, apa kata malaikat Jibril? Fayajibu an nusalli alaihi. Maka kita wajib untuk kita sholatkannya. Kita sholat untuknya. Alaihi, atasnya ada untuknya. Untuknya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Faqala, kemudian berkata, "Na'am, ya, kita akan sholati." Kalau kemudian fadaraba bi janahihi al-ardh. Fadaraba, kemudian malaikat Jibril memukulkan bi janahihi dengan sayapnya al-ardh pada bumi, dipukulkan. Ya, dikepakkan sayapnya ke bumi. Falam tabqa syajaratun wala akamatun illa tadaqtu'at. Falam tabqa, maka tidak tersisa syajaratun apa? Pepohonan, wala akamatun, tidak juga bukit-bukit tidak tersisa, illa tadaqtu'at, kecuali akan berguncang itu, tunduk semuanya. Tadaqtu'at tunduk. Ya, tunduk semua pohon, tunduk semua bukit-bukit. Ya, warufi'a lahu sariruhu, warufi'a, dan diangkat lahu, ya, pada Muhammad SAW sariruhu, sarirnya Nabi. Sarir itu bisa diartikan tempat tidurnya Nabi atau tempat duduknya Nabi, diangkat. Ya, hatta nadhara ilaihi, sampai Nabi Muhammad bisa memandang ilaihi kepada Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Berarti dari Tabuk kan dihalangi dengan bukit-bukit tuh. Gak bisa mungkin kemudian Nabi Muhammad dari Tabuk nengok langsung bisa nengok jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Ketika dikepakkan saya lagi Jibril, semua bukit-bukit semuanya tunduk semuanya. Nabi diangkat sedikit sehingga bisa lihat jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani di kota Madinah, jauh. Ya, Nabi bisa lihat. Kemudian Rasulullah alaihi, kemudian Nabi salat alaihi atasnya ini Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Wa khalfahu saffani minal malaikah. Wa khalfahu, dan di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saffani, ada dua saf minal malaikat, daripada malaikat. Di belakang Rasulullah ada dua saf malaikat. Di kulli saffin alfu malaikat. Di setiap safnya ada 1000 malaikat. Memang dua saf, enggak banyak safnya, cuma dua saf. Tapi satu safnya isinya 1000 malaikat. 1000 malaikat berarti 2000 malaikat yang jadi makmumnya Nabi. Ya. Nah, kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda di Jibril alaihi salam, pada malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, wahai Jibril, di mana lah hadir manzilah? Karena Nabi nengok, banyak kali ini malaikatnya, 2000 malaikat. Pasti ini orang hebat nih, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Dan sehingga disolat sama malaikat 2000 malaikat, dua saf penuh malaikat 2000. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, dengan apa nala dia memperoleh hadir manzilata, ini kedudukan ini? Ya, kok ini hebat kali nih Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Kedudukan apa yang dia dapat? Bagaimana caranya dia dapat? Maka kemudian berkatalah malaikat Jibril, bihubbihi qul huwallahu ahad. Dia dapat kedudukan mulia sedemikian ini, ya, sampai sholatnya disolati oleh para malaikat, ya, sampai malaikat Jibril kabar kepada Rasulullah bahwasanya di Madinah sudah wafat Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani untuk disolatkan. Malaikat Jibril beritakan untuk disolatkan jenazahnya. Berarti juga ada kedudukan tinggi nih, ada keistimewaan pada sahabat ini. Ya, kenapa juga? Karena cintaannya dengan qul huwallahu ahad. Ya, karena punya kecintaan kepada surah Al-Ikhlas, sehingga malaikat pun, ya, ketika wafatnya malaikat pun berbondong-bondong untuk bisa mensolatinya. Wa qiraati, dan karena cintanya dan karena membacanya dia, ia habar surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas dalam kondisi jarian
Jaya dalam kondisi dia datang dia baca Al-Ikhlas. Ya, zahiban dalam kondisi dia pergi juga baca surah Al-Ikhlas. Qa'iman ketika dia berdiri atau bangun tidur baca surah Al-Ikhlas. Qa'idan dalam kondisi dia duduk juga baca surah Al-Ikhlas. Wa ala kulli halin dan atas segala keadaan senantiasa baca surat Al-Ikhlas. Itu tandanya orang cinta. Kalau tadi yang pertama cintanya dia dan cintanya dia dengan surah Al-Ikhlas adalah dengan buktinya dengan dia baca setiap rakaatnya setiap sholat. Yang kedua ini ya cintanya si Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani dengan surah Al-Ikhlas adalah buktinya dengan dia senantiasa baca surah Al-Ikhlas dalam setiap keadaan. Ketika dia datang, pergi, duduk, berdiri, setiap keadaan dia baca Al-Ikhlas. Itu bukti cinta. Ya. Berarti di sini menunjukkan cinta itu perlu bukti. Cinta perlu bukti. Gak ada kemudian cinta gak ada bukti itu gak ada, palsu. Cinta tanpa bukti itu cinta palsu, omong kosong. Ya. Orang aku cinta sama orang tuaku sama aku. Ya. Orang tuamu kau biarkan aja ngepel di rumah gitu. Orang tuamu kau biarkan nyapu cuci bajumu sendirian, kau diam aja. Ya. Diam aja terpelongo aja. Itu gak cinta. Itu namanya menjadikan orang tuamu sebagai budak. Ya, kalau memang cinta bantu cuci piring, bantu cuci baju, bantu bersihkan rumah, bantu semua bantu. Itu cinta, buktinya. Jadi ya, kalau membiarkan aja ya itu gak cinta. Gitu ya. Cinta sama siapa lagi? Nah, sama cinta sama orang tua ayah, bantu. Hormatin, bantu. Apa kira-kira kesibukannya dibantu, yang bisa dibantu. Ya, nah itu cinta. Ya, cinta sama guru, belajar sungguh-sungguh, itu baru cinta. Ya, kalau aku cinta melanggar terus ya, nggak cinta namanya itu. Itu palsu berarti. Kan? Jadi cinta sama ulama solehin, orang soleh, cinta sama wali-wali Allah, orang sama Allah, buktikan. Cinta sama Nabi Muhammad SAW juga dibuktikan dengan apa? Ikuti sunnahnya, banyak salawat pada Nabi. Ya, ingat sunnahnya. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ya, pakai baju tangan kanan dulu, buka baju tangan kiri lepas. Makannya duduk tangan kanan, minum duduk tangan kanan, jangan berdiri, jangan tangan kiri. Itu baru cinta sama Nabi. Gitu ya. Berhasil cinta itu perlu bukti. Ya, bukan hanya sekedar ucapan omong kosong belaka. Ya, itu ada. Jadi ya, itu juga dengan ini. Dia telah buktikan bahwa dia cinta dengan surah Al-Ikhlas, dibuktikan dengan dia baca terus-menerus dalam setiap keadaan. Agak. Nah, mudah-mudahan Allah kasih juga kecintaan dalam diri kita kepada surah Al-Ikhlas, ya, sehingga bisa nampakkan bukti cintanya dengan dia pada surah Al-Ikhlas. Dan disebutkan waqad ruya dan sebutlah diriwayatkan fi kulli safin. Kalau ini di ataskan setiap safnya berapa malaikat? 1000 malaikat. Ini dalam riwayat lain mengatakan fi kulli safin situna alfa malaikat. Setiap safnya itu ada situna alf 60.000 malaikat. Berarti 2 saf 60.000 berarti 120.000 malaikat yang ikut mensolati Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Orang hebat berarti sampai malaikat sebanyak itu kemudian mensolati jenazah. Ya, kemudian ada nomor 2 di bawahnya itu. An Abi Hurairah dari riwayat dari Abu Hurairah, ada Rasulullah SAW bersabda, ya, bukan ya. Oh, ya. Apa itu PHQ itu riwayat PHQ Abu Ya'la bin Musnad dalam musnadnya di makna min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz sab'una alf malaikat. Ya. Ada 70.000 malaikat. Nah, 70.000 malaikat. Berhasil banyaklah ya malaikatnya karena berbeda pendapat antara ya ada perbedaan riwayat. Berhasil malaikat banyak mensolati juga mensolati jenazahnya Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Ya. Yang ketiga, khabar riwayat dari Sahihain dari Bukhari wa Muslim.
wa ghairihi dan selain keduanya. Anna qul huwallahu ahad, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsal Qur'an, itu mengimbangi atau menyetarai sepertiga daripada Quran. Ya, qul huwallahu ahad itu mengimbangi, menyetarai sepertiga daripada Quran. Berarti kalau membaca 3 kali qul huwallahu ahad berarti sama seperti pahalanya menghatamkan Quran, ya kan? Karena satu qul huwallahu ahad sepertiga. Berarti kalau 20 ahad berarti 2/3. Kalau baca 3 kali qul huwallahu ahad berarti sudah satu Quran penuh pahalanya seperti mengatakan satu Quran penuh. Tapi dalam pahala saja, ya. Ya. Kemudian dari suratul Quran, ya sepertiga. Yang nomor 3. Ya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, di dalam qul huwallahu ahad Nabi menyebutkan innaha ta'dil thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga daripada Al-Qur'an. Itu riwayat Sahih Muslim. Ya. Qad ikhtalafa ulama. Ya, sungguh berbeda pendapat para ulama tentang maksudnya makna daripada suratul Quran. Bimaknahu dalam makna daripada suratul Quran tersebut. Ya, fahamalahu ba'duhum. Ya, fahamalahu maka membawa padanya makna tersebut bahwa ba'duhum sebagai mereka sebagai ulama, ya, mengarahkan atau memaknai daripada makna suratul Quran adalah ala anna thulutsa bi'tibari ma'anil Quran. Ada sesungguhnya sepertiga itu adalah dengan diibaratkan makna-makna Quran saja. Ya, dengan diibaratkan makna-makna Quran, ibaratkannya makna-makna Quran. Nah, sebagian lain mengatakan, ya, kenapa diibaratkan dengan makna Quran? Hiya ahkamun wa akhbarun wa tauhidun. Karena dia di antara makna-makna daripada Quran adalah akhbarun. Di dalam Quran itu ada ahkamun, ada akhbar, ada hukum. Jadi Quran itu membahas tentang hukum. Ada, ya, sepertiga Quran bahas tentang hukum. Ya, kemudian akhbar sepertiga Quran lagi membahas tentang kabar-kabar, berita-berita, kisah-kisah dari orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Dan sepertiga lagi wa tauhid, seperti lagi bahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disebut kemudian qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga daripada Quran? Karena dia bahas tentang tauhid. Jadi sepertiga tauhid, ya, tauhidnya, bagian tauhidnya. Dan dalam surat Al-Ikhlas itu tentang tauhid. Qul huwallahu, katakanlah dialah yang maha, dialah Allah yang maha esa ahad. Allahus adalah dia dalam itu semuanya bahas tentang tauhid. Ya, Allah itu maha esa, tunggal, satu, tidak beranak, dia tidak melahirkan, dia dilahirkan. Ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, kan? Itu semua bahas tentang tauhid. Sepertiga daripada isi Quran, makna Quran. Kemudian wal ikhlasu mustamilatun alal akhir. Dan surah Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu itu mencakup alal akhir atas yang terakhir, yaitu tauhid. Yang pertama ahkam, yang kedua akhbar, yang ketiga tauhid. Al-Ikhlas masuk dalam tauhid. Sepertiga terakhir. Fatakunu thulutsan bihadzal i'tibari. Fatakunu maka ada, yaitu surat Al-Ikhlas thulutsan, dia sepertiga bihadzal i'tibari, dengan anggapan atau dengan ibarat ini. Itu ada. Jelas ini? Jelas, ya? Wakilah mengatakan man amila bima tadammanathu min al-ikhlas wa tauhid kana kama qara'a thulutsal Quran. Ada mengatakan barang siapa yang beramal bima tadammanathu, dengan sesuatu yang mencakup, yang mengandung, ya, hu pada jamaah minal ikhlas, dari surah Al-Ikhlas. Dan siapa yang mengamalkan dengan apa yang dikandung sama dari surah Al-Ikhlas, wa tauhid dan tauhid, kana kama qara'a thulutsal Quran, maka orang tersebut seperti orang yang membaca sepertiga daripada Al-Quran. Tuh yang kata gitu, yang mengamalkan apa yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas dan juga dalam tauhid, maka dia sama seperti mengamalkan, sama seperti membaca sepertiga dari. Berarti dia dalam bentuk pengamalannya, ya kan? Nah, dia macam begitu.
Kemudian wa minhum, dan ada di antara mereka itu para ulama, man hamalahu ala thawabi qiraatiha. Ada ulama man orang hamalah yang membawa, ya, punya berpendapat padanya, ya, ala thawabi qiraatiha, atas pahala membaca surah Al-Ikhlas itu, misla thawabi man qara'a thulutsan. Itu semisal pahala orang yang membaca thulutsan, sepertiga dari Quran, ya. Nah, ini pendapat yang kedua, ya. Jadi orang yang ada ulama berpendapat pahalanya seperti membaca sepertiga dari Quran ketika dia baca Qul huwallahu ahad. Wa yu'ayyiduhu hadithu, dan dikuatkan padanya, menguatkan padanya pendapat ini kedua, hadithu hadis Nabi Muhammad, ya. Jadi pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Nabi menyebutkan man qara'a Qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsal Quran. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga dari Quran, ya. Wakila, dan dikatakan, ya, ta'dilu thulutsa'u min ghairi mudha'afatin. Ya, membaca surah itu mengimbangi, menyamai sepertiga Quran min ghairi mudha'afah, dari tanpa dilipat gandakan. Nah, itu ya tentang pendapat-pendapat dalam hal makna dari hadis Nabi tentang, ya, suratul Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran. Ya, berarti punya keistimewaan ini suratul Ikhlas. Ya, sehingga dibaca di mana-mana, dibaca suratul Ikhlas itu dalam kondisi apapun hajatnya dibaca suratul Ikhlas, karena dia menyamai sepertiga Quran. Dan ada beberapa surat juga yang menyatakan misal itu. Ada yang mengatakan dibaca sekian kali maka sama seperti kata Quran. Ada surat-surat yang lain juga ada. Ya, dari dalam surat Ikhlas dibaca 3 kali, dia sama seperti kata Quran. Kemudian hifdzul Quran, menghafal Quran. Yang khususiatul Quran ayah fadhu kullu man yuridu hifdzahu. Di antara khususiatan keistimewaan Al-Quran adalah ayah fadhu, bahwa menghafal padanya Quran siapa kulluman, setiap orang, yuridu yang ingin, siapa man kulluman hifdzahu, pada menghafalnya. Ya, di antara keistimewaan Quran adalah Quran itu mudah dihafal bagi siapa? Bagi orang yang ingin menghafal Quran. Punya ingin saja dibantu sama Allah berarti. Ya, orang yang punya keinginan untuk hafal Quran, Allah bantu. Ya, berarti sebaliknya orang yang nggak punya keinginan dalam menghafal Quran, gimana mau Allah bantu? Sedangkan dirinya sendiri nggak punya keinginan. Ya, maka yang pertama kali adalah ingin dulu. Ya, ingin dulu. Nah, dirimu ingin nggak? Ya, nah, kalau ingin, insya Allah bantu. Jadi pastinya ada pembuktian. Pembuktian itu adalah dengan usaha. Ya, kamu cuma sekedar ingin tapi nggak ada usaha, itu namanya nggak ingin namanya. Justru yang disebut ingin adalah ketika dia berusaha. Ya, baru ingin namanya. Aku ingin makan tapi dia tidur aja. Gimana mau makan? Ya, aku ingin makan. Nah, dia bangun ambil nasi. Nah, baru ambil lauk, baru makan di tangan. Itu namanya ingin. Ya, tapi kalau aku ingin makan, tidur aja. Gimana mau ingin makan kalau? Gimana mau dapat makan kalau tidur? Nah, ya. Gitu juga orang, aku ingin hafal Quran, cuma ingin aja. Ya, nggak mau usaha, nggak mau serius, nggak mau ulang-ulang. Gimana mau dapat Quran? Ya, itu mana? Itu ya. Jadi antara khususnya Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain dikhilaf itu tubil umam sabiqah. Beda dengan kitab-kitab umat-umat terdahulu. Itu kitab-kitab umat terdahulu itu payah dihafal. Kalau disebutkan, ya innaha la yahfaduha illa anbiya'uhum. Karena sesungguhnya
kitab-kitab terdahulu la yahfazuha, tidak bisa menghafalnya illa anbiya'u, kecuali nabi-nabi mereka saja. Nabi mereka yang bisa hafal. Ya, umatnya nggak bisa hafal. Payah berarti. Ya, sedangkan Quran, ya, umat yang mau hafal, nggak banyak-banyaknya hafal Quran. Meskipun yang dipandang orang lain dengan ya dipandang keterbelakangan kah, atau dipandang dia ya keterbatasan dalam dalam keadaan ya, tapi bisa Al-Quran ya. Nah, itu memang janji Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kami yang menurunkan dzikra, yaitu Quran ini, dan kami berjanji untuk kami jaga ya. Dan Al-Quran gak hanya kemudian orang kaya bisa Al-Quran, orang yang punya uang bisa Al-Quran, orang yang punya fasilitas lengkap bisa enggak. Tak terikat dengan itu ya. Orang yang gak punya apa-apa pun bisa baca Al-Quran ya. Orang gak punya apa-apa. Saya di Afrika, termasuk juga di Sudan ya, gak punya apa-apa, rumah gak punya apa-apa, masih belajar pakai metode tradisional dulu ya. Ditulisnya di papan tulis kecil yang dipegangnya, itu pakai kapur. Nah, Quran ditulis di situ. Ya hafalnya. Nanti dah hafal ya hapusnya, tulisnya baru. Gitu. Bisa Al-Quran. Ya, jutaan orang lahir dari madrasah yang semisal itu bisa hafal Quran. Padahal keterbatasan. Ya. Kalau kita mondok, kita belajar, kita menuntut ilmu agama, hafal Quran harusnya lengkap. Ya, ada kipas anginnya, ya, duduknya kemudian di karpet, ya, kemudian ada lantainya keramik, ya kan, ya, enak. Mereka temboknya pasir dan tanah, ya, nah, pakai papan tulisnya, pakai whiteboard, ya, ya. Kalau mereka ada kapur, ya, salah sedikit jangan libas sama gurunya, tapi keluar dari situ jadi semua hafal Quran semuanya ya. Sekelas penghafal Quran internasional itu keluar dari situ ya. Itu maka ya kemudahan yang Allah berikan kepada kita biasanya digunakan dengan baik, jangan sampai kemudian kemudahan yang ada disia-siakan sehingga ya tidak meningkatkan amal, tidak meningkatkan keseriusan, tidak meningkatkan kesungguh-sungguhan. Ya, karena ya tadi di antara khususiyatan keistimewaan hafal Quran itu keistimewaannya Quran mudah dihafal, Ya, kemudian yang kedua Habib Umar bin Hasan Al-Haddad yaqulu, beliau berkata, Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, ma nadimtu illa ala khoslatain, tidaklah aku menyesal kecuali dalam dua hal. Katanya beliau, tidaklah aku menyesal kecuali dalam dua hal, kata beliau. Yang pertama adalah tudu'i ila Jawa. Ya, tudu'i terbit kepada datangku ke Jawa. Sudah ke Jawa, misal beliau. Kenapa bisa dia Allah alam ya penyebabnya apa? Tapi bisa jadi kalau diarahkan kepada yang diarahkan mananya adalah bisa jadi karena mungkin di saat itu ya banyaknya kemaksiatan, banyaknya dosa yang tersebar di situ sehingga ya orang nggak suka datang ke satu tempat. Ya, ulama-ulama itu kalau datang ke satu tempat nengok, kalau tempatnya banyak maksiat atau apa segala macam bisa merusak, ya bisa merusak dirinya, imannya, dia nggak suka, bentuknya salah. Jadi ya hasil ya di antara penyesalan beliau. Yang kedua adalah ada muhibzil Quran, dan aku tidak hafal Quran. Ya, aku nyesal katanya Umar bin Hasan Al-Haddad. Aku nyesal karena ada muhibzi, tidak adanya aku hafal Quran. Aku tidak adanya aku menghafal pada Quran. Itu di antara bentuk penyesalan beliau. Ya, nah, setelah beliau nggak hafal Quran rasanya nggak mungkin karena beliau ini adalah orang soleh. Ya, ulama yang terpandang. Kalau ada satu ulama, ya, dia memang nggak hafal Quran awalnya. Kemudian banyak orang ngomong, orang-orang ngomong, jamaah-jamaah ngomong, Syekh Quran itu nggak hafal Quran. Ya, kemudian
sampailah suara itu atau sampailah ucapan itu ke telinga beliau. Kemudian tiba-tiba tersebut. Kemudian dia bilang sama istri dan anak-anaknya, aku masuk kamar, tolong jangan diganggu. Masuk kamar satu malam, tolong jangan diganggu. Ya, kemudian beliau masuk kamar, dikunci kamarnya, dalam kamar. Ya, besok hari subuh ketika keluar dari kamar sudah hafal Quran. Ya, besok hari subuh keluar kamar sudah hafal Quran. Gimana cerdasnya? Ya, pintarnya. Ya kalau ulama-ulama itu gitu. Sebenarnya memang misalnya ada pun juga hafal Quran, tapi semuanya makna Quran semuanya di kepalanya. Jadi sehingga untuk menghafal Quran mudah. Ya, mudah. Apalagi ulama yang ngerti nahwu, shorof, ilmu alat semuanya itu. Ya, dikuasai semuanya. Ilmu alat. Nah, dia menghafal Quran, tapi orang baca Quran bisa diperbaiki sama dia. Ya, dia nggak perlu tapi orang yang baca Quran kalau salah bisa diperbaiki. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya, seakan-akan dia hafal Quran. Maka orang yang begitu cepat untuk menghafal Quran, gampang. Orang yang bisa itu, yang ngerti ilmu alat, cepat dan mudah bagi dia menghafal Quran. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena Habib Hasan dan Shalih Al-Bahar lam yahfidul Quran. Habib Hasan dan Shalih Al-Bahar tidak menghafal Quran. Walakin kila tadi dikatakan min inayatillahi binnas, di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang, dengan manusia di zamannya beliau adalah ada muhibbihi lahu, beliau tidak menghafal Quran. Ya, Habib Hasan dan Shalih Al-Bahar tidak menghafal Quran, itu di antara bentuk kasih sayangnya Allah pada orang-orang. Kenapa begitu? Wa illa kalau tidak, kalau beliau hafal Quran gimana? Lata rokat nasa, sungguh beliau akan tinggalkan orang-orang wajah hafal Al-Quran dan beliau berangkat pergi fokus dengan Qurannya. Ya, jadi orang-orang mungkin nggak kaya untuk bisa jumpa sama beliau, kaya untuk bisa belajar dengan beliau karena beliau asik dengan Qurannya. Ya, jadi ini bukan berarti kemudian merendahkan Quran, bukan berarti kemudian berarti ini Habib Hasan Shalih Al-Bahar kemudian berdasarkan Quran, tidak, tapi beliau ya itu lebih mementingkan ya yang mana lebih maslahat. Ya masalah apa? Masalah ngajak orang untuk lebih dekat dengan agama dan kebaikan. Ya ngajak orang kebaikannya untuk dakwah itu adalah hal yang terpenting. Ya karena hafal Quran hukumnya apa? Hafal Quran hukumnya fardu kifayah, fardu kifayah. Ya. Baca Quran dengan tajwid hukumnya wajib berindividu, perorangan. Ya, hafal Quran hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau satu kota tak ada yang hafal Quran baru dosa. Ya, tapi kalau dakwah ngajak orang sebaik-baiknya ke jalan Allah, ngajari orang kebaikan, ngajari orang hukum-hukum fardu, ya, hukum-hukum yang agama, yang fardu, yang wajib diajarkan itu bukan fardu atau kewajiban. Jadi beliau itu mementingkan kemaslahatan umat. Ya, mementingkan kemaslahatan umat. Ya, ada. Tapi pastinya dengan sekelas beliau sangat mudah dan gampang sebenarnya untuk menghafal Quran. Tidak usah Quran kan, kitab-kitab semua di kepala beliau. Di Hasan Shalih Al-Bahar itu banyak hafal kitab. Ya, ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari penghafal Quran insyaallah ya. Keturunan kita, anak-anak kita semuanya jadi ya hufadzul Quran, para penghafal Quran. Amin ya rabbal. Penghafal Quran, pengamal Quran dan juga ya kuat kaitan dan hubungannya dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita muqaddimah hadrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir dalam kitab ini muqaddimah adalah kita fikih. Ya, kita ulangi lagi dari babul janaiz, bab jenazah ya. Bab jenazah. Ya, babul janaiz, bab jenazah. Ya, bab jenazah. Janaiz difathil jim, dengan dibacakan huruf jimnya. Janaiz. Jamu janazah, jamak daripada janazah atau jenazah. Ya, wabil kasri dan dengan kasrohkan. Berarti
Mobil kasri ismul lil mayyit binas. Kalau jenazah, kalau dengan kasroh jenazah itu berarti nama pada mayit di dalam nama pada mayit yang di dalam keranda. Namanya baca bahasanya jenazatun. Tuh, ya. Nah, kalau kemudian wakil ada mengatakan nama yang lain dengan dikatakan janazatun itu adalah nama mayat yang ada dalam keranda. Ya, kalau dia dengan kasroh dibalik berarti walil kasri lin naqsi wa huwa fi. Kalau dengan kasroh ya, bisa dibilang jinazatun abadnya, yaitu artinya nama keranda yang di dalamnya ada mayitnya. Ya sama-sama tadi. Sama-sama. Wa huwa fihi wa qila aksar daripada sebaliknya. Walhasil sama lah. Ya. Kemudian yustahabbu dzikrul mauti bi qalbihi wal iktsaru minhu. Disunahkan mengingat mati dengan hatinya. Ingat mati dengan hati. Wal iktsaru minhu, dan berbanyak ingat mati. Ingat mati dengan hati. Kalau ingat mati dengan lisan saja banyak orang yang bisa. Ya, banyak orang yang bisa ingat mati dengan lisan saja, ngomong-ngomong itu. Tapi hatinya enggak masuk. Ya. Maka sunnah dianjurkan ingat mati itu dengan hati. Untuk setiap orang, setiap individu, ya, bukan orang tertentu, tapi semua orang hendaklah ingat mati. Ya, ingat mati dengan hatinya, dan juga lebih lengkap dan lebih sempurna lagi adalah ingat mati dengan hati dan dengan lisan. Ya, wal iktsar minhu, berbanyak daripada ingat mati. Orang yang ada kitab syarahnya ini boleh dibuka syarahnya itu. Wal iktsar minhu ai intikrihi, itu banyak daripada ingat mati dari menyebut kematian. Ya, biaya ja'alun nasba ainaihi, dengan sekiranya dia jadikan kematian itu di depan matanya. Di depan matanya. Berarti juga kematian itu dia meyakini kematian itu dekat. Orang yang kalau demikian, yaitu orang yang kemudian dia bisa meyakini bahwasanya kematian itu dekat di depan dia nggak akan berani untuk macam-macam. Jangan berani untuk maksiat, jangan berani untuk melanggar aturan Allah, karena dia meyakini depan matanya udah ada kematian. Li'annahu mu'inun 'ala imtithali awamirillah, karena niat mati itu dapat menolong untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Taala. Dan niat mati akan membantu dan menolong seseorang untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, karena apa? Kalau dia nggak lakukan perintah Allah, bakal mati. Ya, kalau mati tidak jalankan perintah Allah, ya apa namanya? Celaka, naudzubillah. Batina ditawahi, dan dapat menolong, ingat mati itu dapat membantu dan menolong menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya ingat mati. Ya. Manfaatnya ingat mati itu bukan hanya untuk orang tua. Jangan kau berpikiran mati itu untuk orang tuanya. Banyak anak kecil mati, banyak anak muda mati. Ya. Sekarang orang tua nggak sampai tua, banyak orang mati nggak sampai tua. Ya. Umur 30 mati, umur 40 mati. Ya. Masih kecil masih bisa mati. Belasan tahun mati. Ya. Jangan anggap kemudian ya mati itu hanya khusus orang tua, tidak. Ya. Di pesantren ada juga orang ada juga. Ya, mudah-mudahan panjang umur lah. Panjang umur, ya, tapi serius, umurnya dikasih Allah itu serius. Saya nggak sia-siakan, ya kan? Kemarin ada informasi juga kemarin, kurang lebih setengah tahun yang lalu atau setahun yang lalu, ya kan? Nah, anak santri yang ada di pesantren Jawa sana, ya, mereka kumpul di belakang tembok kamar mandi. Tahu kamar mandi apa tembok? Rubuh kamar mandi ya. Kejepit semuanya mati. Siapa yang mau dituduh? Karena dituduh orang yang memang ajar dari gitu. Ya. Pesantren lagi dia dari Jawa, ya kan? Tingkat sekian segala macam. Ya. Rubuh tingkatnya. Kejepit semuanya mati juga. Ya kan? Mati itu satu, caranya beda. Tinggal jangan sampai kemudian meyakini mati itu hanya untuk yang tua.
ya kau persiapkan aja lah. Ya kapan mati itu datang, siapkan diri. Yang masih Allah kasih usia, yang Allah kasih nafas, kasih umur sama Allah, gunakan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan disia-siakan. Hakada. Makasih itu memperbanyak ingat mati binti kiri di ayat di atas berainai di ayat mu'in ala tizari awamillah wa jinabi nawahi. Dikhabari karena Nabi sabda aksiru min dzikri hadi bil ladzat. Ya, perbanyak oleh kalian dari menyebut ya pemutus kelezatan yaitu kematian. Karena orang yang terus terlena dengan kelezatan dunia, ya itu biasanya adalah orang yang gak ingat mati. Tapi ketika dia ingat mati, baru kemudian dia sudah mengecil keinginannya, ambisinya untuk dalam hal dunia kemudian mengecil, habis ketika seorang yang mati. Makanya ketika orang pecinta dunia, ketika kawannya bahas mati, apa katanya? Udahlah jangan bahas matian lah. Langsung spontan ya, udahlah jangan bahas mati lah. Lagi belum pengen mati, ya. Kau kira mati itu kepinginmu sendiri? Itu kepinginannya Allah, bukan kepinginannya Allah sendiri. Ya kan? Kita nggak bisa ngatur. Kalau bisa ngatur ya pengen panjang umur terus, sehat terus. Ya, kayak Nabi terdahulu 1000 tahun gitu. Kalau kepingin, ya kan? Tapi kematian itu memang Allah SWT sendiri yang ngatur. Agak berhasil. Nah dari sabda Nabi begitu. Dengan ingat mati kemudian terputuslah ambisi, ya, untuk menikmati kelezatan dunia, terputus. Baguslah supaya nggak terlalu hanyut jauh. Ya, karena harus duniawi terlalu jauh nanti. Malah merasa dirinya hidup kekal selama-lamanya di dunia. Alhamdulillah. Fa'innahu ma yudamma dzukira bihi katsiran ay minal amal illa qallalahu. Ya, karena sesungguhnya karena sesungguhnya ingat mati itu tidaklah disebutkan ya dalam banyak dari angan-angan kecuali akan menyedikatkannya. Orang yang banyak angan-angan dengan ingat mati, udah mulai dia sedikitkan angan-angannya. Jangan terlalu banyak angan-angan. Jangan terlalu banyak berharap atau berangan-angan tinggi. Ya, karena apa? Belum tentu dia dapatnya semua itu. Ya kan? Yang ada bisa jadi kematian lebih dulu datang dibandingkan angan-angan yang dia angankan. Itu. Wala fi qalilin minal amal illa kasarahu. Dan tidaklah disebut kematian itu dalam amal yang sedikit, amal soleh yang sedikit, kecuali akan memperbanyak. Maksudnya apa? Ketika disebutkan kematian, orang yang sedikit amalnya jadi meningkat amalnya. Kenapa? Karena persiapan untuk mati. Ya, ada. Kemudian Waisa'abul isti'dad lahu, disunahkan untuk mempersiapkan diri lahu untuk kematian. Disunahkan untuk persiapan lahu kemudian bertaubati dengan bertaubat. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dengan apa siapkan dirinya? Dengan taubat. Taubat setiap hari. Ya kan? Kalau katanya ulama, taubat itu adalah ya pintu yang utama untuk bisa dekat dengan Allah. Sehingga taubat itu perlu diperbarui setiap hari. Karena setiap orang jatuh dalam kemaksiatan. Ya, ketika jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, maka perlu untuk memperbarui taubat. Ya, taubat itu adalah apa? Wajian adab. Taubat itu adalah menyesal. Suruh taubat nih. Ya, berarti kan taubat itu pertamanya menyesal. Yang kedua al-ikhla, mencabut diri dari kemaksiatan yang dia perbuat. Ya, itu syaratnya taubat. Berarti kan satu, menyesal. Dua, mencabut dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Tiga, al-azm ala alla ya'ud ilal manhi anhu. Dia bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang dia pernah perbuat. Ya, pokoknya dilarang Allah jangan pernah kembali lagi. Ya. Ya, yang keempat adalah khuruj minal madhalim in kanat air. Yaitu dia keluar dari kezaliman jika kezaliman yang pada orang lain yang pernah dia lakukan pada orang lain, kalau memang ada. Jadi 4 syarat ini kalau tobat seseorang 4 syarat terpenuhi maka tobatnya diterima. Tapi 4 syarat ini kalau hilang satu, tobatnya tidak akan diterima. Ada orang aku tobat, tapi salah satunya masih dilakukan, maka belum sah tobatnya, belum dikatakan tobat. Apa tadi? Menyesal,
Ya, ada orang berbuat salah tapi dia nggak nyesal, ya nggak taubat namanya itu. Yang kedua adalah ikhlas. Apa ikhlas? Mencabut diri, dia nggak lakukan kemaksiatan itu. Yang ketiga al-azam, tekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu. Ya. Nah, ada orang mau dia taubat, aku taubat, tapi masih melakukan kemaksiatan itu, ya nggak taubat namanya. Aku taubat dari minum khamar, itu minum khamar, dia nggak taubat. Ya, aku taubat dari judi, kalau yang ngajak ikut juga, ya nggak taubat. Ya kan? Aku taubat dari nengok yang bukan mahram, begini. Ya, tapi masih nengok juga, dia nggak taubat. Taubat itu dia ikhlas, mencabut dirinya, jangan sampai lihat atau dia melakukan yang diharamkan. Yang ketiga adalah azam, tekad untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan itu. Ya kan? Kalau dia masih punya tekad, aku taubat dari ini, tapi hati kecilnya kalau ada kesempatan bolehlah sekali lagi. Iya, tak taubat namanya. Kalau ada kesempatan bolehlah dilakukan. Kalau memang jalannya begitu ya aku lakukan, ya aku lakukan lah. Nggak boleh begitu. Itu nggak taubat. Kemudian yang keempat adalah khurud minal madzalim. Kalau ada orang yang pernah menzalimi semasa hidup di dunia, kalau memang mau tobat, maka selesaikan kezaliman itu. Apa itu? Ya, contoh, kau pernah makan uang kawanmu curi, kemudian kau tobat, ya kau datangin kawanmu itu, kau bayar uangnya, ya, kasih uangnya yang pernah curi, ya, jangan tobat nggak tobat namanya itu kalau kezalimanmu belum selesai, selesaikan dulu, tuh, ya, ini. Yang tiga itu berurusan dengan Allah, yang satu berurusan dengan makhluk. Kalau selesai tiga tadi, yaitu nadam, nyesal, kemudian mencabut dirimu dari kemaksiatan, kemudian yang ketiga azam bertekad untuk kembali, bisa selesai tiga ini. Tapi satu nggak selesai, satu saja, kezaliman pada orang masih ada. Maka tiga urusan di akhirat ini, tiga selesai nih urusan Allah. Tiga satu belum tentu kau bisa mulus jalan ke surga, belum tentu. Karena ini bakal diadili nanti di hari kiamat, akan dipanggil dari hari kiamat dalam persidangan Allah, dipanggil. Ya, kau selama hidup di dunia, ya dibuka pintu catatanmu. Ya, kau pernah berusaha sama si bulan. Ini kau pernah bohongi dia pernah kau ambil uangnya dia pernah kau curi uangnya dia dan seterusnya. Ya, pernah mau amal sama dia, kemudian kau dustai dia, kau khianati dia, terus begitu. Dipanggillah orang-orang tadi, panggil semuanya. Ya, kemana nih? Kau maafkan dia, kata Allah. Ya, oh nggak maafkan, aku butuh pahala ya Allah. Ya, ambil pahala. Terus diadili satu-satu. Kehadiran Allah nggak mungkin kemudian, ya, bisa disokok kayak pada di negara Indonesia ya kan? Ya, alaihissallam bi'ahkamil hakim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling hakim, paling adil di antara seluruh ya? Itu pada itu. Maka hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kezaliman sama orang, ya. Belajar untuk jaga amanah, ya. Untuk santri, untuk selain santri, ya. Belajar untuk muamalah transaksi atau berinteraksi kepada orang lain itu dengan baik, ya. Jangan sampai kemudian kau ambil uang orang, ya, ambil haknya orang, dolimi orang lain, nyakiti orang lain, itu semuanya ada perhitungan. Di dunia memang kau bisa lepas, kau bisa pergi, pindah, utang kemudian pindah ke negara lain, ke kota lain supaya dari utang. Di dunia bisa lepas, di akhirat tidak bisa lepas. Itu semuanya ada perhitungannya nanti. Ya, maka ya selesaikan semuanya urusan kepada orang lain. Kemudian apa tadi juga? Wahina in takunu wajibatan sholat. Ya, maka ketika itu, ya, itu bertaubat itu menjadi kewajiban secara langsung. Ya, dari persiapan mati yaitu dengan apa? Dengan taubat. Maka taubat secara langsung taubat. Ya, taubat itu ada kalau dia bermaksiat dosa, maka wajib taubat cepat.
Jangan tunda-tunda. Ya, aku tobat nanti aja. Ketika malam Jumat aja. Aku tobat enggak mesti. Aku tobat ketika nanti Ramadan aja. Enggak begitu. Jangan tunda-tunda tobat. Wajib tobat segera. Ya, kalau kamu punya salah sama orang lain, wajib minta maaf cepat segera. Jangan kemudian aku mau minta maaf nanti aja lebaran. Ya, dulu lebaran pula. Ya, minta maaf segera. Jangan sampai kemudian mati dulu baru kemudian kesal. Kenapa kalau minta maaf? Gitu ya. Nah, maka wajib untuk segera bertobat. Ila wa kullu la'datin tamdi wa la yatubu fa huwa dambun hadar. Alhamdulillah. Ya, dikatakan setiap lahdah itu sekejap saja, sebentar waktu yang sangat singkat. Ya, sebentar sekejap waktu. Setiap sekejap waktu tamdi yang berlalu wa la yatubu dan dia tidak taubat, ada orang yang enggak taubat. Ya, lewat waktu beberapa saat, maka fa huwa dambun, maka itu adalah dosa untuk dia. Ya, dia nih berkata contoh nih, dia maksiat atau dia tinggalkan kewajiban, dia nggak sholat atau dia dolim, begitu kan? Kemudian lewat semenit, 2 menit, 3 menit, sejam, 2 jam, 3 jam lewat sama dia nggak tahu tak segera, itu dosa tuh. Beberapa waktu yang lewat itu dosa terus. Ya, naudzubillah min. Ya, wa kullu laqatin tamdi wa la yatubu fa huwa dambun. Setiap waktu yang lewat ya dan dia enggak taubat padahal wajib untuk segera dia bertobat, maka itu adalah bentuk dosa. Wa alaihi fala najata illa ma'a afwi wa musamaha, nasallallahu al-afiyah. Ya, maka tidak ada keselamatan kecuali serta dibarengi dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan Allah kita minta kepada Allah taala afiyah, keafiatan. Ya, minta maafnya Allah, minta keafiatan dari Allah. Mudah-mudahan ya senantiasa bisa taubat, bisa taubat setiap waktu taubat. Ya, makanya setiap sholat itu yang pertama habis sholat apa dibaca? Astagfirullah, astagfirullah 3 kali, astagfirullah. Ayo, suruh taubat. Ya, Nabi juga taubat, Nabi juga istighfar, Nabi juga mengajarkan taubat kepada umatnya. Nabi setiap 1 kali duduk itu satu majelis, taubatnya Nabi istighfarnya itu 100 kali. 1 kali duduk. Nabi 1 hari berapa kali duduk dengan sahabat? Jadi berapa banyak istighfar yang Nabi baca? Ya kan? Jadi Nabi mengajarkan kepada umatnya senantiasa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian wal maridu aula, dan orang sakit itu lebih utama. Orang sakit itu taubat lebih utama. Kenapa orang sakit lebih utama? Karena orang sakit rata-rata itu dekat dengan kematian. Ya, orang sehat kan ketika orang sehat kan nggak percaya orang kalau dia mati, kalau dia mau mati. Ya kan? Kalau misalnya orang sehat tiba-tiba meninggal, apa kata orang? Nggak nyangka dia tadi sehat. Tadi pagi baru minum teh sama kaki. Tadi pagi nggak nyangka kalau dia mati, kan gitu kan? Karena memang jarang orang yang sehat kemudian tiba-tiba mati, gitu ya. Tapi kalau orang yang sakit, ada orang dah, ya, orang tahu tuh, oh sakit ini adalah di antara sebab kematian, ya kan? Ada. Jadi orang sakit itu lebih utama untuk bertaubat. Asyad tu mutalaba bidalik, lebih dikuatkan lagi untuk bertaubat. Lidazula muqaddimatul maut. Ya. Kemudian wa'isannu ibadiyatul marid al-muslim hatta al-arqad wal adu wal jari wal kafir ikana jaran atau qariban. Disunnahkan untuk menjenguk orang sakit. Sunnah hukumnya menjenguk orang sakit. Yang muslim, tidak lagi ya, muslim. Hatta al-arqad, meskipun sakit mata, ya gimana? Kemana? Yuk, sana yuk. Ngapain? Jenguk orang sakit. Siapa yang sakit? Kawan. Sakit apa? Sakit mata. Sakit mata. Sunnah juga jenguk orang sakit. Wal adu, ya, jenguk sakit, kalau sakit muslim jabat musuh. Ya, bisa ke sana ya, kemana? Ke Masjid Bulan. Kenapa ke sana? Tuhan musuhmu. Nggak ada musuh-musuh. Meskipun dia musuh kita nggak usah musuh dia. Udah datang aja, jenguk dia sakit. Ya, nah sunnah aku. Meskipun mau. Nah, cuma siapa yang kira-kira kuat hatinya? Ya, yang dia berani, dia mau, rela. Ya, untuk mendatangi musuhnya, untuk menjenguk sakitnya dia musuh tersebut. Kecuali hanya orang yang bersih hatinya.
Ada orang yang bersih hatinya baru mulai mau, ya kan? Orang yang kotor hatinya, apalagi musuh sakit, ya mudah-mudahan cepat mati ya kan gitu kan? Ya. Nah, tapi kalau orang yang hatinya bersih, dia datang doakan kesembuhan, mudah-mudahan cepat sehat ya. Meskipun dia nyakitin, dia sering ganggu, dia sering fitnah, itulah kondisinya orang yang hatinya bersih. Ya. Nah, musuh sekalipun kalau sakit sunnah untuk dijemur, sunnah untuk wal adu musuh itu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa itu Islam itu mengajarkan mengajarkan untuk supaya pemeluknya orang-orang yang beragama Islam yang ngaku dia Islam ya untuk senantiasa jaga hatinya jangan sampai dikotori dengan sifat-sifat dendam, benci. Ya, hilangkan semua sifat-sifat kotor. Islam ajarkan begitu. Ya. Nah, jangan kemudian dipelihara penyakit hati itu. Ya, benci, dendam, hasud, iri dan seterusnya itu dipelihara ya. Haram memelihara sifat kotor. Ya, bersihkan. Ya. Sama orang yang musuh sekalipun tetap kita suruh baik. Jadi supaya mengajarkan syariat itu supaya hati kita senantiasa bersih. Itu ingat kebersihan hati. Agar wajah tetangga sakit muslim datangin, wal kafir orang kafir juga sakit datangin. Tapi dia kafir mana? Wal kafir ikana jaron kafir jika kafir itu tetanggamu. Tetangga sama orang kafir datangin, sakit dia datangin, jenguk dia. Ya, dengan kau datang kalau dia kafir tidak muslim, kau datang jenguk dia sakit. Ya, kemudian dia kan heran, dia saudaraku nih, tetanggaku yang muslim datang sama aku nih. Ya, tertarik dia dengan agama Islam, dengan akhlakmu yang mulia. Ya, tertarik dan bisa jadi kemudian setelah sehat kemudian dia punya keinginan untuk masuk Islam. Ya kan? Qariban atau yang kafir itulah orang ada kerabat, ada hubungan kerabat, saudara. Ya, ada orang begitu, ada dia Islam, tapi dia masih saudara yang non muslim. Dia masih punya keluarga yang non muslim. Sakit keluarganya datangin. Ya, jenguk sakitnya. Karena masih ada hubungan keluar meskipun dia non muslim. Itulah yang diajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agada. Ya. Nah, maka sebutkan dalam caranya jenguk orang sakit yang muslim, baik dia sakit mata kan atau dia musuh kan. Musuh supaya apa? Intihafatul adawa. Karena di dalam jenguk orang sakit ada musuh, jenguk orang musuh dari sakit itu adalah untuk memutuskan permusuhan. Nah, jadi ketika dia sehat, dia berpikir, aku sakit dia jenguk aku, kamu kira aku musuh dia gitu. Ya, jadi baiklah hubunganmu dengan dia. Ya kan? Kemudian dihatul ada wajar bermawaddah, bisa menarik kecintaan. Ma'ana bidzalika minasilah, yaitu adanya tersambungnya silaturahim. Wa idakul surur, bisa masukkan kebahagiaan pada Rasulullah wa ghairuhuma. Wa man la ya'rifuhu lima marra fil adwi bi idza luqatil adawa bi qad itadana qur. Ya. Kemudian wajar tetangga apa tadi menjenguk sakit itu dari tetangga. Ya. Karena tetangga ada hak-hak bagi mereka min azmil hukuk. Min azmil hukuk hukuki wal kafir wal kafir. Selain kafir harbi. Kalau kafir harbi sakit, nggak usah mau jenguk. Kafir harbi itu boleh diperangi. Kalau sakit dia nggak usah jenguk. Kan? Dia aja meninggal. Karena dia kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang yang merangi Ikan ajar al-qariban. Aina Allah wa huma. Kaqadid wa marudiyya islamu. Apalagi orang kafir yang dia berkafir kafir yang bisa diharapkan keislamannya dia. Maka jenguklah dia sakit. Karena sebutkan tadi dalam hadis sebutkan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ghairihi. Semuanya Rasulullah SAW perintahkan pada kami dengan mengikuti jenazah dan menjenguk orang sakit dan selainnya.
Jadi walhasil tuh ikuti jenazah, diberitahu Nabi kalau ada jenazah diikuti sampai kemudian dikuburkan. Anak sakit dijenguk, ya. Nah, seharusnya perlu di lebih digalakkan lagi, lebih dianjurkan lagi kepada masyarakat, ya, untuk setiap ada yang meninggal dunia harap semuanya bisa ikut sholatin, ikut kuburin, ya. Nah, bukan hanya ikut kemudian bertumpuk di rumah duka, ketika giliran sholatin sedikit orangnya, ya. Yang sholatin beberapa orang aja, yang lain mana di luar merokok. Nah, begitu Nabi nyuruh ikutin sholat jenazah, ikutin kemudian jenazahnya diantarkan ke kuburan, ya. Nah, bukan datang ke rumah kemudian duduk ketawa-ketawa sambil merokok, nanti kemudian dari giliran sholat tidak ada, giliran ngantarkan ke kuburan tidak ada orangnya, ya. Tapi seharusnya antarkan rame-rame. Nah, senang orang orang yang tertimpa musibah tersebut atau keluarga yang ditinggal wafat itu, ya, senang melihat orang mati yang mengiringi jenazah saudaranya yang wafat. Paham ya? Itu namanya takziah, itu namanya menghibur. Menghibur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya, Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi